Oke, selamat pagi semuanya adik-adik ya. Kita lanjutkan topik algo yang ke-11. Abang buat video panduannya bagaimana cara menyelesaikan atau memahami topik searching. Oke. Nah, yang pertama kita bahas dulu pengantar apa yang dimaksud dengan searching. Penanganan data yang dapat dilakukan dalam array adalah searching. Nah, apa itu proses searching? Merupakan proses pencarian data tertentu terhadap sekelompok atau sekumpulan data yang ada. Nah, ada dua metode searching yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah linear search atau disebut dengan sequential ya, sequential search. Ini merupakan metode pencarian atau searching pada sekumpulan data yang tersimpan dalam array dengan proses membandingkan data yang dicari secara satu persatu terhadap sekumpulan data yang ada, mulai dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Bila data yang dicari sama dengan data yang ada, maka ditampilkan pesan data ditemukan. Nah, perhatikan langkah penyelesaian linear search berikut. Misalnya, diketahui suatu variabel array dengan nama nilai. Dengan datanya 1, 3, 7, 6, 4. Sementara data yang dicari adalah 7. Kalau kita gambarkan seperti berikut ya. Ada nama variabelnya, array-nya adalah nilai. Datanya sudah ada sini 1, 3, 7, 6, dan 4. Indeksnya udah 1, 2, 3, 4, 5. Indeks yang digunakan. Data yang dicari adalah 7. Maka bagaimana proses pencarian linear search itu? Nah, iterasi pertama atau perulangan yang pertama, dia akan membandingkan apakah data yang dicari sama dengan variabel array dengan indeks 1. Ya, bandingkan dulu dia data yang dicari dengan variabel array dengan indeks 1. Itu sama dengan artinya yang dicari itu adalah 7. Apakah 7 sama dengan 1? Tentu jawabannya tidak. Karena dia tidak, maka pencarian dilanjutkan ke indeks berikutnya. Maka dia masuk ke iterasi kedua. Lalu dibandingkan lagi. Bandingkan apakah cari sama dengan nilai dengan indeks yang kedua. Nah, inilah dia indeks berikutnya tadi. Tadi 1, sekarang jadi 2. Apakah 7 sama dengan 3? Jawabnya tidak. Maka pencarian dilanjutkan ke indeks berikutnya. Masuk dia iterasi ketiga. Apakah cari sama dengan nilai dengan indeks yang ketiga? Apakah 7 sama dengan 7? Iya. Maka tampilkan pesan data ditemukan, maka proses pencarian tetap dilanjutkan ke indeks berikutnya. Nah, jadi di indeks yang ketiga data itu sudah ditemukan ya, atau sudah ada yang sama. Nah, iterasi keempat, bandingkan apakah cari sama dengan indeks keempat, apakah 7 sama dengan 6? Tidak, maka pencarian dilanjutkan ke indeks berikutnya. Iterasi kelima, yang terakhir, bandingkan apakah cari sama dengan nilai indeks yang kelima, apakah 7 sama dengan 4? Tidak, maka pencarian dihentikan karena jumlah data dalam array hanya sebanyak 5. Ya. Nah, itulah cara penyelesaian dari konsep linear search. Jadi linear search memang mencari data dari awal sampai akhir. Walaupun sudah ditemukan, dia tetap akan mencari lagi sampai selesai iterasi yang ada atau jumlah data dalam array. Nah, oleh karena itu memang linear search ini memiliki kelemahan, dia lama dalam proses pencariannya. Kenapa? Karena semua data akan dicarinya sampai selesai. Kalau datanya sampai 100, padahal data yang mau dicari hanya 1, maka dia 100 itu akan cari terus. Bandingkannya terus. Walaupun sudah jumpa, dia akan cari terus. Nah, itulah linear search ya, sampai seluruh data dibandingkan. Oke, nah ini contoh kode programnya. Ya, bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita jalankan. Kita lihat kode programnya ya. Seperti yang sudah ada dalam modul. Kita akan coba buktikan ya. Kita buat programnya saja. Ya. Contoh, langsung kita buat CLS.
print nilai kurang 5, lalu nilai untuk indeks pertama sama dengan 1, nilai untuk indeks kedua sama dengan 3, nilai untuk indeks ketiga sama dengan 7, nilai untuk indeks yang keempat itu sama dengan 6, yang terakhir nilai untuk indeks yang kelima sama dengan 4. 13764 ya. Oke. Lalu kita print nilai sama dengan nilai sama dengan koma, lalu kita print nilai kita tampilkan dalam perulangan for A sama dengan 1 ke 5 karena data kita sebanyak 5, lalu print nilai A itu koma dan perintah next A, lalu print kita buat lagi input, masukkan data yang dicari, kasih dengan variabel cari, kita kasih print, ini ada koma ya. Jadi setelah itu kita lakukan lagi dia perulangan for x sama dengan 1 to 5, lalu kita uji if cari sama dengan nilai x ulangannya, dan print data cari, print sejarahnya, lalu print lagi ditemukan dan pada indeks ke garisnya kasih namanya x dengan indif, lalu tutup dengan x, tutup dengan n. Ini kode programnya untuk yang namanya linear search ya, linear search. Kita akan coba jalankan caranya. Alternate error start, masukkan data dicari. Nah, sudah muncul dia nama array-nya adalah nilai, datanya 13764. Misalnya kita cari yang data angka 7, maka kita enter data 7 ditemukan pada indeks ketiga. Kita lihat indeksnya ya, indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga. Kita coba yang lain ya, start. Misalnya kita cari yang 4, data yang dicari 4, maka data 4 ditemukan pada indeks yang kelima, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5 ya. Lalu kita coba lagi yang lain, misalnya kita cari 1, data 1 ditemukan pada indeks ke-1. Oke, itulah dia kode program untuk menyelesaikan metode pencarian linear search ya, bagaimana dia membandingkan data yang dicari terhadap data yang ada dalam array secara satu persatu sampai selesai. Nah, ini programnya, silakan diikuti, mudah-mudahan dipahami. Nah, berikutnya kita masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah binary search. Nah, binary search ini merupakan metode pencarian data array atau searching, di mana kumpulan data yang tersimpan dalam array harus sudah terurut, baik secara ascending atau menaik maupun descending menurun. Pencarian dimulai dari data tengah, di mana data tengah didapatkan dengan cara membagi dua kumpulan data. Jika nilai data yang dicari sama dengan data tengah, maka pencarian dihentikan karena data ditemukan. Namun bila data yang dicari tidak sama dengan data tengah, maka aturan menjadi sebagai berikut. Nah, ini dia ya. Untuk data ascending atau menaik, bila data tengah sama dengan data yang dicari, itu maka data ketemu, sama seperti di atas tadi.
Yang kedua, bila data tengah array lebih kecil dari data yang dicari, maka batas atasnya itu sama dengan tengah tambah 1. Pencariannya jadi ke sebelah kanan. Bila data tengah array lebih besar dari data yang dicari, maka batas bawah tengah dikurang 1, maka pencarian jadi ke sebelah kiri. Nah, untuk data yang descending menurun itu menjadi sebaliknya. Ya, sebaliknya maksudnya begini, kalau dia data tengah sama dengan data yang dicari, tetap data ketemu. Data tengah array lebih kecil dari data yang dicari, maka ini menjadi batas bawah tengah kurang 1. Ya, jadi ini yang bertukar atau sebaliknya. Nah, contohnya ini kita buat array-nya adalah array nilai dengan data yang dicari 7. Namun karena ini secara binary, kita harus sudah pastikan datanya berurut. Maka datanya menjadi 1, 3, 4, 6, 7. Oke. Nah, setelah itu maka kita masukkanlah proses pencarian binary search. Iterasi pertama, cari nilai tengah dulu dia. Nah, cari nilai tengah, di mana tengah itu batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Maka dapatlah dia tengah itu 1 indeksnya ya. Batas atasnya ini dia, batas bawahnya 5. 1 tambah 5 per 2 sama dengan 6 bagi 2, 3. Dapatnya 3. 3 itu nilainya adalah angka 4. Ya, bandingkan nilai data tengah dengan data yang dicari. Nah, maka kita bandingkan nilai yang dalam array tadi. Apakah 4 sama dengan 7? Tidak. Apakah 4 lebih besar dari 7? Tidak. Apakah 4 lebih kecil dari 7? Ya. Nah, karena dia lebih kecil dari 7, maka batas atasnya jadi berubah. Ya, ini batas atas ya, sebelah kiri. Ini batas bawah sebelah kanan. Nah, jadi batas atasnya dari mana? Jadi indeks yang keempat. Indeks yang keempat itu adalah si 6. Ini jadi batas atas, berarti ini nggak dihitung lagi pencarian. Nah, itulah bedanya binary search dengan linear search. Jadi kalau dia linear search, semua dia akan dicari. Tapi kalau binary search, dia sudah menjadi dibagi 2 datanya. Mana yang sesuai dengan pencarian, maka yang tidak sesuai itu tidak akan pernah dicari lagi. Maka jadi setengah dia. Nah, dimulai dari yang sinilah dia jadinya akan dicari. Nah, ini nggak perlu lagi dicari. Makanya iterasinya sedikit. Ya. Nah, data tengah jadi 4. Maka batas atas menjadi ya, di batas atasnya indeks yang keempat. Batas bawahnya indeks yang kelima. Nah, maka setelah kita tentukan batas atas dan batas bawahnya, maka dicari lagi nilai tengahnya. Nilai tengah itu adalah batas atas tambah batas bawah bagi 2. Batas atasnya ada 4, batas bawahnya 5, berarti 4 tambah 5 bagi 2 yaitu 4,5. 4,5 itu tentu nilainya adalah di sini. Nah, 4,5. 4 di sini, 4,5 di sini. Nah, kan atau sama dengan 5. Bandingkan data dengan yang baru dengan data dicari, maka akan muncullah perbandingannya itu data yang dicari adalah 7, ya. Indeks yang ke data yang 4,5 ini adalah atau data 5 itu adalah 7 juga, maka iya data ditemukan. Jadi cukup dia 2 iterasi sudah dapat datanya yang dicari dengan data yang ada pada array-nya. Nah, lalu bagaimana kode programnya? Ini kita akan cobakan kode programnya. Kita buat yang baru ya. Yes. Ini contoh 1. Kita buat CLS dinilai 5. Nah, nilainya kita ubah. Nilai untuk indeks yang pertama sama dengan 1. Nilai untuk indeks yang kedua sama dengan 3. Nilai untuk indeks yang ketiga sama dengan 4. Nilai untuk indeks yang keempat itu sama dengan 6. Nilai untuk indeks yang kelima itu sama dengan 7. Lalu kita print lah. Print data array nilai sama dengan lalu kita buat ulangannya. For A sama dengan 1 itu 5, karena data kita sebanyak 5. Print nilai A titik koma titik koma max. Setelah itu kita kasih print, lalu kita kasih input, masukkan data yang dicari.
Oke, kita kasih variabelnya cari. Nah, nanti saya jelaskan atas sama dengan 0, bawah sama dengan 6. Nah, kenapa atas sama dengan 0, bawah sama dengan 6 sekarang kita buat? Padahal tadi datanya kan itu 1, 2, 3, 4, 5 indeksnya. Nah, ini untuk mencegah kalau kita buat dia dengan data yang ada, maka yang muncul itu nanti yang ditampilkan jadi ada yang 4,5, 3,5 ya kan. Nah, supaya tidak ada setengah-setengahnya tapi tidak menjadikan salah programnya, karena dia akan menunjukkan hasil yang lebih absolut. Nah, tidak ada pecahan-pecahan atau setengahnya. 3,5 datanya di mana? Memang kalau 3,5 kita tahu ya setelah 3,5 berarti dia masuk ke 4. Nah, supaya dia tidak ada muncul setengah-setengahnya, dia langsung bulatkan ke 4, ke 5, ke 1, ke 2, dan seterusnya tanpa ada nilai setengah-setengahnya. Makanya kita kasih nilai atasnya 0, bawahnya 6. Itu maksud tujuannya ya. For A sama dengan 0 to 6. Ya, for A sama dengan 0 to 6. Lalu kita kasih tengah sama dengan integer itu membulatkannya atas tambah bawah dibagi 2. Lalu kita lakukan pengujian if nilai tengah ya sama dengan cari, dan ini kan artinya nilai tengah yang dicari dibandingkan dengan nilai tengahnya ya. Maka kita buatlah print data ditemukan pada indeks ke tengah, lalu tutup dulu dengan n. Setelah itu kita tambahkan else, lalu kita buat lagi if nilai tengah lebih besar dari cari. Nah, ini tadi aturannya tadi dengan lebih besar. Nah, kalau dia lebih besar tadi katanya apa? Aturannya adalah bawahnya sama dengan tengah kurang 1. Ya, nilai bawahnya itu menjadi tengah kurang 1. Else if nilai tengah nah sekarang yang lebih kecil. Kalau lebih kecil dari data yang dicari, maka dia akan mengubah si batas atasnya. Atas sama dengan tengah tambah 1. Else and div. Setelah itu tutup lagi dengan div dan next. Oke, itu dia kode programnya ya. Nah, jadi kalau sudah paham secara konsep, secara teori bagaimana menyelesaikannya seperti ini, ya abang rasa untuk mengerjakan programnya mungkin juga bisa ya. Oke, kalau sudah kita jalankan. Oke, nah ini dia. Datanya sudah berurut. Kita masukkan data yang dicari 4. Maka data ditemukan pada indeks ketiga ya. Indeks 1, indeks 2, indeks 3. Nah, angka 4 isinya. Oke, kita masukkan lagi, jalankan lagi misalnya si 7. Ya. 7 3. Oke, ada kesalahan sedikit ya. Kita lihat dulu. Ini ya, ini ada salah ini. If ini else-nya ini kita buat saja ini. Else. Oke.
Oke. Oke. Kita cari data 1, lihat indeks 1. Kita cari data 3. Oke, masih ada salah ini. Tengah atas sama dengan tengah, ini tambah ya. Ini tambah 1. Tambah 1. Oke. 1, indeks 1. Cari 3, indeks yang kedua. Cari 4, indeks yang ketiga. Dicari yang 6, lihat indeks ke-4 ya. Cari 7, indeks yang kelima. Oke, nah ini dia yang benar ya. Untuk programnya. Nah, silakan disesuaikan lagi yang belum bisa ya. Ini contoh yang kedua. Contoh kedua, 2 titik bas. Oke ya. Dim nilai 1 2 3 4 5, datanya 1 3 4 6 7. Print data array. Print masukkan data yang dicari, namanya cari atas 0 bawah 6. For A sama dengan 0 untuk 6. If nilai tengah sama dengan cari. Oke. Tengah else if. Oke. Silakan diikuti program dari video yang sudah benar ini ya. Oke. Abang rasa itu saja ya. Contoh programnya sudah ada, konsep penyelesaian pencarian datanya dengan 2 metode sudah Abang jelaskan, baik itu secara binary search dan linear search. Tetap semangat belajarnya adik-adik ya. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi semuanya.